Di suatu kota kecil terdapat dua sahabat yang sudah lama berteman sejak mereka duduk di bangku SMP, yaitu Vidya dan Nata. Mereka memiliki keikatan yang luar biasa seperti halnya seorang saudara kandung. Vidya adalah sosok yang ceria dan penuh tawa. Ia tak pernah takut untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi dunia dengan penuh semangat. Sementara itu, Nata cenderung lebih pendiam dan kalem. Dia lebih suka menghabiskan waktu membaca buku atau duduk di taman menikmati alam yang tenang. Sejak mereka berteman, Vidya selalu menjadi teman yang selalu melindungi dan mendukung hal apa saja yang dilakukan oleh Nata. Ia sering mengajaknya pergi, keluar, dan memperkenalkan Nata pada petualangan-petualangan kecil yang seru. "Nat, hidup itu untuk dijalani dengan berani," ujar Vidya setiap kali Nata ragu-ragu untuk mencoba sesuatu yang baru. Kata-kata itu terus menjadi pegangan bagi Nata karena Vidya selalu ada di sisinya untuk selalu memberikan semangat kepada Nata. Beberapa bulan mereka bersama, tidak terasa sedikit lagi mereka akan melakukan ujian kelulusan untuk bisa lanjut ke jenjang SMA yang mereka sudah impikan dari dulu. Vidya dikenal sebagai sosok yang populer dan selalu dikelilingi banyak teman. Di sisi lain, Nata tetap pendiam dan pemalu, tetapi ia tak pernah merasa sendiri karena Vidya selalu ada di sampingnya. Persahabatan mereka semakin erat hingga suatu hari sebuah kenyataan menghampiri mereka. Vidya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah SMA di luar negeri, sementara Nata harus tetap melanjutkan sekolah di kota saat ini. Kabar ini bagaikan petir di siang bolong bagi Nata. Meski Vidya tampak bahagia dan bersemangat menyambut kesempatan tersebut, Nata tak bisa menutupi rasa sedih yang menyelimuti hatinya. "Nat, kita nggak akan berpisah kok. Teknologi kan sudah canggih. Kita bisa tetap video call, chat apa saja," kata Vidya sambil tersenyum mencoba menenangkan Nata. Namun Nata tahu setelah Vidya pergi hidupnya akan berubah. Tidak ada lagi sahabat yang selalu menemani di setiap langkah, yang selalu bisa membuatnya tertawa dan membantunya saat ia merasa terpuruk. Beberapa minggu sebelum keberangkatan Vidya, mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama. Mereka pergi ke tempat-tempat favorit mereka, berbincang di bawah pohon besar di taman kota yang biasa mereka kunjungi sejak kecil. "Aku akan selalu ingat tempat ini," ujar Vidya. "Nanti kalau aku kembali, kita harus datang ke sini lagi ya." Nata hanya mengangguk, berusaha menahan air mata yang menggenang di matanya. Pada akhirnya, hari keberangkatan Vidya pun tiba. Nata datang untuk mengantarkan Vidya menuju ke bandara. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling menatap dengan berat. "Jangan lupa aku ya." Vidya memeluknya erat. "Mustahil aku lupa kamu, Nat. Kamu sahabat terbaikku. Ini cuma perpisahan sementara. Tunggu aku pulang, oke?" Nata mengangguk lagi, dan mereka berpisah di sana. Bulan-bulan pertama tanpa kehadiran Vidya di kehidupannya terasa sangat berat bagi Nata. Hari-hari terasa hampa, dan tak ada lagi tawarannya atau candaan yang biasanya selalu ada. Meski Vidya sesekali mengirim pesan atau menelpon, Nata merasa ada jarak yang semakin jauh di antara mereka. Vidya sibuk dengan dunia barunya, dengan teman-teman baru, pengalaman baru yang tak bisa dibagikan secara langsung melalui telepon. Lambat laun, Nata mulai terbiasa dengan kesendiriannya itu.
Ia pun mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya dengan cara melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan bersama Vidya. Suatu hari, Nata berkunjung ke perpustakaan kota dan menemukan sebuah klub sastra yang ternyata menyambut anggota baru dengan ramah. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang juga mencintai dunia buku dan sastra. Hal yang selama ini ia sukai namun jarang ia bagikan dengan orang lain kecuali Vidya. Perlahan Nata merasa menemukan kenyamanan baru di klub tersebut. Di sana Nata juga bertemu dengan Ayu, seorang gadis yang sepertinya memiliki minat yang sama dengannya. Ayu adalah sosok yang penuh kehangatan dan perhatian. Dengan kesabaran Ayu membantu Nata untuk mengatasi rasa canggungnya dalam bergaul dengan orang baru. Nata akhirnya mulai merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi tentang pikirannya. Pertemanan mereka berkembang pesat, dan kehadiran Ayu membantu mengisi kekosongan Nata yang sedang ditinggalkan Vidya. Setelah beberapa waktu, Vidya pulang untuk liburan musim panas. Ia menghubungi Nata dan mengajaknya bertemu di taman kota yang selalu mereka kunjungi sejak dulu. Namun ada yang berbeda saat mereka bertemu kembali. Nata yang biasanya hanya mendengarkan cerita Vidya, kini justru banyak berbicara tentang klub sastranya, tentang buku-buku yang sedang ia baca, dan tentang Ayu. Vidya merasa senang melihat Nata lebih percaya diri, namun di dalam hatinya, ia merasa ada jarak yang tak terlihat. Liburan Vidya berjalan begitu cepat, dan mereka kembali berpisah. Vidya kembali ke sekolahnya, sementara Nata melanjutkan hidupnya di kota kecil bersama teman-teman barunya. Selama beberapa tahun, mereka tetap saling mengirim kabar, namun komunikasi mereka tak lagi seintens dulu. Kadangkala pesan yang dikirim oleh Nata hanya dibalas singkat oleh Vidya karena kesibukan sekolahnya. Sebaliknya, Nata pun semakin jarang menghubungi Vidya, terutama karena ia sudah memiliki lingkaran pertemanan baru. Setelah lulus SMA, Vidya memutuskan untuk kembali ke kota kecilnya untuk sementara waktu sebelum bekerja di luar negeri. Ia ingin bertemu kembali dengan Nata, merasakan lagi kehangatan persahabatan mereka yang dulu. Namun saat bertemu Vidya menyadari betapa Nata telah berubah. Nata kini tampak lebih dewasa dan percaya diri, jauh berbeda dari sosok pemalu yang dulu ia kenal. Mereka masih berbincang dan tertawa bersama, namun Vidya merasa ada sesuatu yang hilang, seolah-olah ikatan mereka tak lagi sekuat dulu. Pada suatu malam, Vidya dan Nata duduk di bawah pohon besar di taman, mengenang masa-masa kecil mereka. "Kamu sudah berbeda, Nat," kata Vidya pelan. Nata tersenyum, lalu menjawab, "Mungkin kita berdua sudah berubah. Kamu dengan dunia barumu, aku dengan dunia baruku. Tapi aku gak pernah lupa persahabatan kita, Fit." Vidya menghela napas panjang. "Aku merasa aneh, Nat. Seolah-olah aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Semua berubah begitu cepat, dan aku merasa tertinggal." Nata menatap Vidya dengan penuh pengertian. "Fit, perubahan itu pasti. Hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Dan itu tidak berarti kita kehilangan apa yang pernah kita miliki. Kamu selalu menjadi sahabat terbaikku. Mungkin kita tidak lagi seperti dulu, tapi kenangan kita tetap ada, dan itu bisa menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan."
Malam itu mereka berdua menyadari bahwa meskipun ikatan mereka telah berubah, persahabatan mereka tetaplah berharga. Mereka tak lagi anak-anak yang selalu bersama, tapi mereka tahu bahwa di dalam hati mereka akan selalu menjadi sahabat sejati. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Vidya dan Nata akhirnya saling memahami akan hal tersebut. Mereka mungkin tak lagi menjadi sahabat yang selalu ada setiap hari, tapi kenangan yang mereka buat selama ini dan ikatan mereka akan tetap selalu hidup dalam hati mereka masing-masing dan akan abadi sepanjang waktu.